Mental bertanding dapat dibentuk ketika mempunyai jam terbang yang tinggi. Hal ini disampaikan pelatih petang M. Bagus Saputra di sela-sela latihan di Graha Wiyata Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Senin 7 November 2022. Berkaca dari hasil Praporprov di Jepara beberapa waktu lalu, menurut Bagus, mental para atlet saat ini masih perlu dibangun agar bisa tetap fokus dan tenang, sehingga akurasi lemparan meningkat. Sebelumnya dalam ajang Praporprov di Jepara beberapa waktu lalu, Kota Semarang memperoleh 3 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu, melampaui dari target semula 1 emas dan 3 perunggu untuk cabang olahraga petang. Untuk Porprov Jawa Tengah 2023 nanti Bagus tidak ingin muluk-muluk, ia berharap masih bisa mempertahankan seperti hasil dari Praporprov kemarin. Menurutnya saingan terberat untuk ajang Porprov nanti dari Kudus dan Batang. Karena mereka mempunyai beberapa atlet pelatnas dan atlet nasional. Untuk anak-anak ini luar biasa Mas, karena memang kemarin di Pra ini di luar dugaan, saya hanya mentargetkan di KONI itu hanya 1 emas 3 perunggu. Tapi alhamdulillah bisa luar biasa, kita dapat 3 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu. Harapannya besok di Porprov tahun depan juga akan bertahan seperti ini juga, syukur-syukur bisa melampauinya kan begitu. Dan kami mau supportnya kepada teman-teman KONI agar senantiasa untuk cabur petang ini selalu diperhatikan nantinya. Latihan selama ini memang sebelum pra kemarin kita latihan seminggu itu 5 kali dengan 2 kali rest. Restnya pun 1 kali game dan 1 kalinya kita buat santai saja. Jadi seminggu itu hampir full ya, berarti 6 kali latihan 1 kali istirahat. Full sebelum pra lah, tapi setelah pra ini memang kita 1 bulan ini kita mengundurkan dulu latihannya, nanti mulai per Januari kita gas lagi untuk persiapan Porprov karena tinggal 9 bulan lagi. Target di Porprov tentunya masih sama, seperti yang saya sampaikan, kami berharap masih bisa mempertahankan hasil pra, tapi saya selalu sampaikan di KONI, saya tidak akan pernah mulu-mulu, saya realitas saja faktanya, saya masih mentargetkan 1 emas 3 perunggu. Tapi jika nanti bisa mempertahankan lebih, ya alhamdulillah. Karena memang saingan terberat kita adalah di Kudus sama Batang. Kudus itu dia punya atlet pelatnas, tapi kebetulan atletnya pelatnas cewek. Batang juga punya atlet nasional, tapi cewek juga. Nah, kita bisa mencuri di putranya. Untuk putra insya Allah yakin kita bisa mendapatkan medali, tapi untuk putri kita bisa mencuri. Karena kemarin di pra pun kita bisa mencuri medali perak. Untuk di pra kemarin memang masih ada sedikit evaluasi Mas, karena memang olahraga petang ini adalah olahraga yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, artinya mental atlet bertanding juga perlu kita tambah. Karena memang terkadang kemarin di final pun masih ada mestinya yang syuting itu kena, di latihan tuh kena terus, tapi di pertandingan dia masih goyang karena mungkin faktor mental ya. Itu yang masih akan kita perbaiki untuk mental. Mental bertanding dapat dibentuk ketika mereka mempunyai jam terbang yang tinggi. Makanya ke depan nanti akan saya push lagi untuk atlet-atlet Kota Semarang ini untuk mengikuti pertandingan sebelum Porprov nantinya. Artinya pertandingan open, pertandingan resmi nanti selalu kita ikuti untuk menambah jam terbang. Salah satu atlet petang Kota Semarang Abriano Nabil Kusuma berharap dengan menekuni olahraga petang ini dirinya bisa ikut andil mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Guna mewujudkan targetnya, mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Sistem Informasi ini mempunyai pola latihan tersendiri. Menurutnya dengan latihan feeling ia dapat merasakan lemparannya sudah benar dan akurat saat bertanding. Untuk ke depan kita jadi petang bisa masuk ke tim pelatnas Indonesia untuk membela negeri Indonesia di ajang SEA Games. Karena di ajang SEA Games olahraga petang ini sudah dipertandingkan. Untuk pola latihan biasanya saya berlatih feeling. Feeling itu sendiri biasanya dengan lemparan saya sendiri saya bisa merasakan bagaimana lemparan saya yang benar, yang enak untuk bisa saya terapkan pada saat pertandingan di event-event yang akan datang seperti itu. Olahraga petang sendiri masuk di Indonesia sekira tahun 2011, kemudian di Jawa Tengah baru dikenal tahun 2016, dan saat ini sudah terbentuk pengkap-pengkot di 35 kabupaten kota. Sementara di Kota Semarang saat ini sudah ada 8 klub yang dibina.